Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perbincangan tentang akidah akhlak. Dalam hal ini kita membahas tentang amal soleh sebagai implementasi akhlakul karimah kepada Allah. Amal soleh sebagai implementasi akhlakul karimah kepada Allah. Jadi ada amalan-amalan yang disebut amal soleh, yaitu yang dianggap baik, yang memberikan manfaat, yang mana amalan tersebut itu adalah akhlakul karimahnya kita kepada diri, plus tentunya akan menjadi akhlakul karimahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang berakhlak itu sebenarnya kembali kepada dirinya, dan tentunya juga dia akan kembali kepada Allah sebagai manusia yang religius. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada 5 kepribadian, ada 5 sifat, ada 5 akhlak yang disebut dengan amal soleh. Yang pertama adalah tawakal. Tawakal. Orang yang soleh itu adalah orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal adalah orang yang berakhlakul karimah. Tawakal itu adalah orang yang merasa dirinya lemah. Karena lemah, maka dia mewakilkan dirinya. Nah, kalah tuan karena berwakil. Nah, gitu lah ya. Jadi ada tuan rumah itu dia lemah, dia minta wakilkan kepada pengurus begitu. Seyogianya, sejatinya kita berwakil yang paling baik, yang paling tepat itu adalah berwakil kepada Allah. Jadi tawakal di sini adalah kaitannya adalah kita berakhlakul karimah kepada Allah. Orang yang bertawakal adalah orang yang soleh. Orang yang soleh dengan bertawakal itu adalah orang yang berakhlakul karimah, baik terhadap dirinya, terlebih lagi kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa lemah. Apa yang dia harus lakukan ketika bertawakal kepada Allah? Dia selalu menyebut, setiap memulai perbuatannya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia mohon kekuatan kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Selain itu juga dia minta keberkahan kepada Allah atas setiap perbuatan yang dia lakukan. Keberkahan itu adalah mudah-mudahan sekecil apapun yang dilakukan itu akan memberikan manfaat, itu jelas. Itu disebut dengan barokah. Atau setiap yang dilakukan itu membuat dia semakin dekat kepada Allah, maka itu yang barokah. Ada yang bermanfaat tapi tidak membuat dia dekat kepada Allah, itu tidak barokah namanya. Jadi ada orang yang bertawakal, itu adalah ciri dari hamba Allah yang soleh. Dan perbuatannya adalah perbuatan amal soleh. Dan perbuatannya itu adalah juga termasuk berakhlakul karimah. Berakhlak baik kepada dirinya dengan bertawakal, dan berakhlak baik dengan Allah tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang soleh, dan perbuatan yang disebut dengan amal soleh, itu ikhlas. Orang yang soleh itu adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah cerminan orang yang soleh. Dan orang yang ikhlas itu adalah dia sedang berakhlakul baik, berakhlakul karimah kepada dirinya, dan berakhlakul karimah kepada Allah. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu jujur. Ikhlas itu tulus. Ikhlas itu rela. Jadi kalau kita berbuat ikhlas, jujur. Apa jujurnya? Tidak ingin dilihat orang, tak mau riya. Jadi ikhlas. Jadi dia itu adalah berakhlakul karimah. Membuat tidak semata-mata karena ada orang begitu, atau dipuji. Kemudian dia itu berbuat ikhlas, jujur, tulus karena tidak ingin sum'ah. Apa tuh sum'ah? Dibincangkan oleh orang. Si anu hebat ya, balak ya, cakep ya, dan lain semacamnya. Dia nggak mau, nggak mau dibincangkan. Nggak apa-apalah.
mau orang membahas dia atau tidak itu nggak ada dulinya, nggak ada pengaruhnya pada dia. Nasib dia itu bukan ditentukan oleh pembicaraan orang. Dia tidak merasa terhina dengan pembicaraan orang, dan dia tidak merasa mulia dengan mengangkat derajatnya oleh ucapan pujian dari orang. Tidak. Tapi dia ikhlas. Kemudian ada orang yang ikhlas itu adalah karena apa? Dia itu tidak menyembunyikan kemunafikan. Nah, ikhlas dia, tidak menyembunyikan. Jadi kalau dia menilai baiknya gitu, jujur dia. Tidak menyatakan baik itu karena ingin menyenangkan hati orang, itu tidak. Itu namanya dia tidak ikhlas. Nah, jadi kadang-kadang kan kita kan sering begitu ya, memuji orang gitu kan, hanya untuk mencari muka, itu namanya tidak ikhlas. Itu namanya nifak. Nah, nifak yang menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan sesuatu yang bisa membuat orang itu menjadi menutup dirinya gitu ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian ada yang ketiga, yaitu orang yang soleh itu adalah orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah ciri orang yang soleh. Nah, orang yang sabar adalah ciri orang yang soleh. Orang yang soleh salah satu tandanya adalah sabar. Sabar itu adalah berakhlakul karimah kepada dirinya dan berakhlakul karimah kepada Allah. Apa itu sabar? Sabar itu tahan banting, tahan menghadapi cobaan, tegar, tabah hati. Itu disebut dengan sabar. Kehidupan ini tidak ada yang sia-sia. Kehidupan ini tidak ada yang tidak di bawah pengawasan Allah. Jadi singkatnya adalah hidup ini adalah qada dan qadarnya Allah. Ketika ada sesuatu yang ia tidak merasa nikmat, atau dia merasa perih pedih, misalnya karena ada musibah, dia sabar, tegar. Dia tabah hati terhadap ketentuan Allah itu. Dan nanti di akhirnya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atas kesabarannya itu. Innallaha ma'as sabirin. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada ciri orang yang beramal soleh, yaitu adalah orang yang syukur. Orang yang syukur salah satu tanda orang yang soleh. Nah, ciri orang yang soleh itu salah satu adalah yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang berakhlakul karimah terhadap dirinya, dan terlebih lagi berakhlakul karimah kepada Allah. Kenapa berakhlakul karimah kepada Allah? Karena hidup ini kan diberi oleh Allah. Maka kita berterima kasihlah kepada Allah, bersyukur. Ada 4 langkah cara untuk bersyukur yang benar gitu. Jangan hanya bersyukur hanya alhamdulillah, tidak hanya itu. Ada 4 langkah itu. Yang pertama apa? Apapun yang diberikan oleh Allah, bangga adanya. Terima dengan bangga adanya. Punya istri, bangga adanya dengan istri. Punya anak, bangga dengan anak. Punya rumah, bangga walaupun apa adanya. Rumah itu bangga ya, bangga artinya dia itu merasa bersyukur artinya. Jadi kebanggaan terhadap apa yang dimilikinya itu adalah merasa syukur, bukan bangga berarti dia menyombongkan. Salah itu salah. Jadi bangga itu adalah menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Itu tanda bahwa dia sedang bangga dalam pengertian bersyukur. Yang kedua, bersyukur itu harus diucapkan, jangan hanya di dalam hati. Salah itu. Kalau syukur itu hanya dalam hati, aku sudah bersyukur, aku sudah berterima kasih, salah. Jadi diucapkan. Jadi kalau ada orang baik, kita memberikan ucapan terima kasih, iya itu tanda syukur. Masa kita mengucapkan terima kasih aja cukup dalam hati, senyum saja? Itu enggak. Iya kalau connect, kalau enggak connect ya enggak bagus lah dia kan. Jadi syukur itu adalah harus diucapkan. Yang ketiga, syukur itu harus dimanfaatkan. Jadi apapun yang dianugerahkan Allah kepada kita itu harus dimanfaatkan dalam arti untuk kemaslahatan, untuk kebaikan-kebaikan. Misal kita punya anak itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita memperlakukan anak itu sebenarnya dalam rangka teologi, dalam rangka untuk mendekati Allah. Begitu juga dengan istri. Alhamdulillah, istri menjadi objek lahan untuk kita berdakwah, itu bersyukur, manfaatkan. Kemudian yang keempat, ridho. Ciri orang yang beramal soleh itu adalah orang yang ridho. Orang yang ridho adalah salah satu ciri orang yang beramal soleh. Orang yang soleh, ridho adalah termasuk
akhlakul karimah, baik terhadap dirinya maupun terhadap Allah. Apa itu ridho? Senang, suka, rela, ada kegembiraan hati atas ketentuan Allah. Ridho dia. Jadi lebih tinggi daripada ikhlas. Ada kegembiraan hati atas ketentuan Allah. Ridho dia. Itu tinggi itu ridho tuh. Ridho. Gitu. Nah, dalam kehidupan kita masyarakat, ridho atas pergaulan suami istri, ridho atas perlakuan anak, ridho kan semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Jadi jangan, bahasa Jawanya jangan jangan neko-neko begitu, jangan neko-neko. Bahasa Melayunya jangan macam-macam begitu ya. Jadi ridhokan aja kepada Allah. Insya Allah inilah salah satu ciri orang yang soleh, dan perbuatan disebut dengan amal soleh, dan perbuatan itu disebut dengan akhlakul karimah, baik terhadap dirinya terlebih kepada Allah, karena manusia itu diciptakan oleh Allah. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Usikum binafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.